bid'ah hakikiyah atau asliyah artinya yang sama sekali tidak memiliki dalil dalam syariat, sama sekali nggak ada dalilnya. Dan bid'ah seperti ini mudah dikenali. Contohnya jemaah sekalian, kita berikan contoh berzikir kepada Allah dengan lafaz-lafaz tapi tabiat saja yang diciptakan sendiri, bukan dari Rasulullah SAW. Negeri yang dilahirkan dia di situ. Iya. Sama sekali lafaznya tidak ada dalil yang menunjukkan itu zikir. Contohnya apa? Membaca Pancasila untuk berzikir kepada Allah di tempat yang dianjurkan memperbanyak zikir lagi, yaitu ketika sa'i. Ini nggak ada dalilnya sama sekali. Sebenarnya mudah sekali dikenali. Mana ada zikir baca Pancasila atau apalah, terserah lafaz-lafaz apapun, termasuk membaca atau bahkan menyanyi ketika sa'i. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air termasuk keimanan. Jamaah sekalian, ini hadis palsu. Ada hadisnya tapi palsu. Cinta tanah air termasuk keimanan. Bagaimana dengan maknanya? Karena bisa saja sebuah hadis tidak sahih, mungkin saja maknanya benar karena didukung oleh hadis yang lain. Maka sebagian ulama menjelaskan maknanya pun tidak mutlak. Kenapa? Karena itu sifatnya tabiat manusia. Buktinya orang-orang kafir pun cinta tanah air. Apakah mereka kalau begitu juga memiliki sifat keimanan karena mereka juga cinta tanah air? Tidak. Jadi sama saja dengan cinta harta, cinta kehidupan kita, diri kita, itu sifatnya tabiat. Itu sifatnya tabiat. Untuk mengatakan itu bagian dari keimanan, maka tidak mutlak. Kecuali kalau tanah air itu dicintai oleh Allah. Contohnya apa? Makkah dan Madinah. Maka walaupun kita bukan penduduk Makkah dan Madinah, kita cinta Makkah dan Madinah bahkan melebihi tanah kelahiran kita. Kenapa? Karena dua negeri itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itulah cinta bagian dari keimanan. Kenapa? Mengikuti kecintaan Allah dan Rasulnya. Lalu apakah cinta tanah air kita bukan keimanan? Pada dasarnya bukan keimanan, kecuali niat kita mencintai karena ini adalah negeri kaum muslimin, negeri muslim. Oleh karena itu semua negeri muslim kita cintai, nggak ada bedanya. Kita lahir di situ atau tidak, nggak ada bedanya. Nabi Muhammad SAW mencintai Makkah dan Madinah karena Allah mencintai Makkah dan Madinah, dua negeri yang disebut Al-Haramain, dua tanah haram, dua tanah yang dimuliakan. Jadi tanah air seorang muslim itu nggak dibatasi oleh wilayah, tapi dibatasi oleh keimanan. Di mana di situ negeri muslim kita cintai, terutama Makkah dan Madinah. Jadi nggak mutlak itu keimanan, tergantung apa niat cinta kita. Kalau kita cinta karena itu negeri kaum muslimin, maka itu bagian dari keimanan. Apalagi kita cinta Makkah dan Madinah karena Allah mencintai Makkah dan Madinah, itulah bagian dari keimanan. Tapi negeri secara umum mencintainya bukan keimanan, tapi tabiat saja, tabiat manusia, cinta kepada negeri yang dilahirkan dia di situ. Iya. Dan kalau mereka katakan itu hadis palsu.
cinta tanah air adalah hadis yang lafaznya hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari keimanan, itu hadis palsu, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang masalahnya lebih parah lagi, itu dijadikan zikir. Enggak ada lafaz zikir seperti itu. Ini contoh bid'ah yang pertama. Bid'ah asliyah yang sama sekali nggak ada dalilnya. Sebut Pancasila bid'ah, Ustaz Sofyan Khalid mengatakan, orang kafir itu cinta tanah air, kita itu cinta Madinah. Kalau kita cinta karena itu negeri kaum muslimin, maka itu bagian dari keimanan. Apalagi kita cinta Makkah dan Madinah karena Allah mencintai Makkah dan Madinah, itulah bagian dari keimanan. Tapi negeri secara umum mencintainya bukan keimanan, tapi tabiat saja, tabiat manusia, cinta kepada negeri yang dilahirkan dia di situ. Iya. Dan kalau mereka katakan itu hadis palsu. Kau bukan siapa-siapa di negara ini. Ingat itu, kau cuma menjual agama, menjual ceramah kau yang selalu menebarkan hoax dan ujaran kebencian. Kau numpang makan di Indonesia, Bang. Jadi kau jangan membuat kegaduhan di negara ini. Ini yang saya katakan kemarin adalah pola-pola yang diterapkan oleh kelompok-kelompok pro khilafah dengan sistematika talabun nusroh. Mereka pelan-pelan menyusup kemana-mana, termasuk menginfiltrasi akal sehat jamaahnya. Ia beredar sebuah video lawas ceramah Ustaz Sofyan Khalid Rurai yang viral di media sosial. Dalam ceramahnya, Ustaz Sofyan Khalid Rurai menyebut jika Pancasila itu bid'ah. Pada tayangan berdurasi 5 menit 57 detik tersebut, Ustaz Sofyan Khalid Rurai mengatakan bid'ah hakiki atau asliyah, artinya yang sama sekali tidak punya dalil dalam syariah. Video ceramah Ustaz Sofyan Khalid Rurai ini diunggah oleh channel YouTube Gudok Lama sebagaimana yang dilansir terkini.id pada Kamis 5 Mei 2022. Sama sekali nggak ada dalilnya, dan bid'ah seperti ini mudah dikenali loh. Contohnya jamaah sekalian berzikir kepada Allah dengan lafaz-lafaz yang diciptakan sendiri bukan dari Rasulullah. Sama sekali lafaznya tidak ada dalil yang menunjukkan itu zikir. Contohnya apa? Membaca Pancasila, kata Sofyan Khalid Rurai. Untuk berzikir kepada Allah lanjutnya dianjurkan di tempat yang memperbanyak zikir lagi, yaitu ketika syai. Menurut Sofyan Khalid Rurai, hal ini tidak ada dalil yang sama sekali. Ya sebenarnya sih gampang sekali dikenali. Mana ada nih zikir baca Pancasila atau apalah terserah lafaz-lafaz apapun, termasuk membaca atau bahkan menyanyi ketika syai. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu termasuk keimanan. Ada hadisnya tapi palsu. Kita bukan penduduk Mekah dan Madinah. Dia juga menyinggung soal maknanya. Sofyan Khalid Rurai menyebut bisa saja sebuah hadis tidak sahih. Mungkin saja maknanya benar karena didukung hadis yang lain. Maka sebagian ulama menjelaskan maknanya pun tidak mutlak. Kenapa? Ya karena itu sifatnya tabiat manusia. Buktinya orang-orang kafir pun cinta tanah air. Apakah mereka kalau begitu juga punya sifat keimanan karena cinta tanah air? Tidak. Jadi sama saja dengan cinta harta, cinta kehidupan kita, diri kita, dan itu sifatnya tabiat. Sofyan Khalid Rurai juga menambahkan untuk mengatakan itu bagian dari keimanan, maka tidak mutlak kecuali jika tanah air itu dicintai oleh Allah. Contohnya apa? Mekah dan Madinah. Walaupun kita bukan penduduk Mekah dan Madinah, kita cinta Mekah dan Madinah, bahkan melebihi tanah kelahiran kita. Kenapa? Karena dua negeri ini dicintai Allah dan Rasulnya. Itulah cinta bagian dari keimanan. Kenapa? Ya karena mengikuti kecintaan Allah dan Rasulnya. Lalu apakah cinta tanah air itu kita bukan keimanan? Pada dasarnya memang bukan keimanan. Kecuali niat kita mencintai karena ini adalah negeri kaum muslimin, negeri muslim. Oleh karena itulah semua negeri muslim itu kita cintai, nggak ada bedanya. Kita lahir di situ atau tidak nggak ada bedanya, katanya melanjutkan. Tidak hanya itu menyinggung hadis palsu sambil mengatakan Pancasila bid'ah, Ustaz Sofyan Khalid mengatakan, kita cinta Mekah dan Madinah melebihi tanah kelahiran kita. Ya, seorang penceramah yang namanya Ustaz Sofyan Khalid Rurai ini melontarkan pernyataan yang cukup kontroversial, di mana penceramah ini mengatakan Pancasila itu bid'ah. Dia menegaskan, di dalam kitab suci sama sekali tidak mewajibkan umat muslim untuk melafalkan teks Pancasila. Kalaupun ada dalil yang dikemukakan oleh para pemuka agama, menurutnya itu adalah dalil palsu dan mengada-ngada. Nah, pernyataan kontroversial itu disampaikan Sofyan Khalid Rurai dalam sebuah ceramahnya yang diunggah di saluran YouTube Gudok Lama.
sama sekali nggak ada dalilnya dan berita seperti itu mudah dikenali. Ujar Sofyan Khalid Rurai. Sofyan Khalid kemudian menyinggung pernyataan yang lazim dilontarkan sejumlah pemuka agama dan tokoh-tokoh penting yang mengatakan cinta tanah air adalah bagian dari iman. Menurutnya pernyataan ini juga tidak seluruhnya benar, sebab orang kafir juga mengaku cinta tanah air. Maka sebagian ulama menjelaskan maknanya pun tidak mutlak ya. Kenapa? Karena itu sifatnya tabiat manusia. Buktinya orang-orang kafir pun cinta tanah air. Apakah mereka kalau begitu juga punya sifat keimanan karena cinta tanah air? Tidak. Jadi sama saja dengan cinta harta, cinta kehidupan diri kita, dan itu sifatnya tabiat, jelas ya. Dia pun lantas mengatakan, definisi dari cinta tanah air adalah bagian dari iman, adalah seorang muslim wajib mencintai Mekah dan Madinah melebihi rasa cinta pada NKRI walaupun terlahir. Anda pilih dasar negara atau kitab suci? Dua hal ini tidak bisa dipertentangkan. Pertanyaan ini melanggar konstitusi karena berpotensi memecah masyarakat. Dan pertanyaan seperti ini tidak sesuai dengan dasar negara itu sendiri. Beda tingkatan, beda substansi, dan beda derajat. Norma-norma dasar negara itu lahir dari norma-norma agama dan kitab suci. Apabila dipaksa memilih, maka jawaban itu akan bersifat private. Jawaban yang paling tepat adalah implementasi keduanya dalam kehidupan beragama dan bernegara. Loud and clear. Nah, itu pertanyaannya tidak ada relevansi dengan substansi sebagai alat ukur kapasitas kemampuan saya sebagai ahlinya ahli. Lain kali kalau membuat pertanyaan itu yang lebih berbobot, lebih berat gitu loh. Oke, berapa bobot Gunung Semeru? Nah, gitu.